Sikap Sultan Matangaji yang dinilai sangat frontal dan keras terhadap Belanda beresiko besar bagi perlangsungan kepemimpinannya, termasuk ancaman dari dalam. Sultan muda memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik hingga berhasil membunuh Sultan Matangaji secara licik. Oleh Belanda, Ki Muda dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-6 dengan gelar Sultan Hasanuddin karena keberanian dan keberhasilannya menyisihkan Sultan Matangaji. Sahabat Odoy, Sultan Matangaji adalah tokoh nyata yang menjadi bagian penting bagi sejarah Cirebon. Adalah wajar ketika seorang sultan memiliki banyak peninggalan. Bisa dibandingkan dengan Pangeran Cakrabuana misalnya, yang memiliki banyak tinggalan atau petilasan. Paling tidak namanya disebut dalam historiografi tradisional atau catatan keluarga. Garis silsilah Sultan Matangaji terhubung hingga kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sebagaimana nasab Sultan Cirebon pada umumnya. Garis silsilah Sultan Matangaji yaitu dari Nyi Ratu Tepasari, salah seorang istri Sunan Gunung Jati. Dijelaskan dalam manuskrip Pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon, Sultan Matangaji adalah putra Sultan Sepuh Raja Sena. Jumlah putra Sultan Sepuh Raja Sena ada 13, yaitu Ratu Sultan Waragang, Ratu Raja Kartanadi, Ratu Raja Adiningrat, Ratu Raja Wanawati, Ratu Raja Anom, Pangeran Arya Lor, Sultan Matangaji, Sultan Muda, Pangeran Lor Palet, Ratu Raja Ambetkasih, Pangeran Arya Kidul, Pangeran Arya Wetan, dan Pangeran Arya Kulon. Dua dari anak-anak Sultan Sepuh Raja Sena lahir dari ibu yang berbeda. Pertama, Sultan Matangaji lahir dari Ratu Kidul, Pekanden. Kedua, Sultan Muda lahir dari Ratu Turi, Pekanden. Sebagian kalangan menentang nasab ini karena Sultan Matangaji didudukan sebagai putra selir. Bahkan ada yang berpendapat Sultan Matangaji mengalami kegilaan menjelang kematiannya. Berbeda dari pendapat di atas, dalam manuskrip Serat Caruban Kanda, Sultan Matangaji bukanlah anak dari seorang selir. Sultan Matangaji adalah putra sulung dari 5 bersaudara. Kedua, Pangeran Arya Kidul atau Pangeran Jayawikarta, dan yang ketiga Pangeran Arya Panengah yang memiliki 3 nama, yaitu Pangeran Surya Negara, Pangeran Surya Dilaga, dan Pangeran Surya Kusuma. Dan yang keempat Pangeran Arya Kulon, yang terakhir Nyimas Ratu Moblong yang menikah dengan Ki Muda atau Sultan Muda. Nah, menurut cerita yang beredar di masyarakat, penerus kekuasaan Sultan Matangaji semestinya Pangeran Surya Negara, sebab pada masa itu
Pangeran Surya Negara dianggap paling sah melanjutkan tahta kekuasaan. Namun Sultan muda rupanya mendapatkan dukungan penuh dari Belanda sehingga ia menjadi penerus Sultan Matangaji. Dengan demikian, jika berpendapat kedua benar adanya, maka pengganti Sultan Matangaji hingga 2 abad lebih bukanlah terah. Tidak heran jika muncul pemeo, barangkali karena mereka sebagai the other. Konstruksi sejarah Kesultanan Cirebon dibuat peteng. Rasa memiliki dan tanggung jawab mereka tidak begitu besar pada tinggalan leluhurnya sendiri, termasuk situs Sultan Matangaji. Sahabat, sikap Sultan Matangaji yang dinilai sangat frontal dan keras terhadap Belanda beresiko besar bagi keberlangsungan kepemimpinannya, termasuk ancaman dari dalam. Sultan muda memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik sehingga berhasil membunuh Sultan Matangaji secara licik. Oleh Belanda, Ki Muda dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-6 dengan gelar Sultan Hasanuddin karena keberanian dan keberhasilannya menyisihkan Sultan Matangaji. Ya, sahabat, dari hasil penelusuran Kang Odoy di Keraton Kesepuhan mengenai tempat kejadian terjadinya pembunuhan terhadap Sultan Matangaji yang konon dilakukan oleh iparnya bernama Sultan Muda pada waktu itu. Kang Odoy menelusuri sudut-sudut Keraton Kesepuhan Cirebon bahwa konon katanya Sultan Muda melakukan pembunuhan terhadap Sultan Matangaji terjadi di sebuah tempat bernama Pintu Ukir. Dan dari hasil penelusuran bertanya kepada beberapa orang di dalam dan di luar keraton, konon inilah yang dinamakan Pintu Ukir. Pintu Ukir yang disebut orang dengan nama Candi Kawi ternyata sudah runtuh dan terbengkalai seperti ini, sahabat. Disinilah konon Pintu Ukir, di mana disebut dengan nama Candi Kawi yang luntuh terbengkalai, inilah saksi terbunuhnya Sultan Matangaji. Ya, sahabat, di dalam penelusuran ini ternyata yang dinamakan dengan Candi Kawi atau Pintu Ukir ini berada di bagian belakang Keraton Kesepuhan Cirebon. Tepatnya bangunan ini berdekatan bahkan menempel dengan rumah-rumah penduduk, berada di antara batas wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Kesepuhan. Dan kondisinya sudah seperti semak-semak belukar seperti ini. Hanya tertinggal beberapa reruntuhan ini yang konon disebut dengan Candi Kawi. Inilah yang dinamakan Pintu Ukir, tempat terjadinya pembunuhan terhadap Sultan Matangaji. Ya, itulah sahabat hasil penelusuran Kang Odoy di Keraton Kesepuhan Cirebon tentang Pintu Ukir, saksi terbunuhnya Sultan Matangaji. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Jumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah.